Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Abraham Alap TV. Dan pada perjumpaan hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa atau Yesus juga disebut di dalam Al-Quran. Bagaimana? Apakah di dalam Al-Quran itu juga diceritakan ini soal Natalnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Silakan Ustadz. Baik, Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersua kembali. Sekaligus kita akan mencoba untuk studi akademik berkaitan dengan literatur Quran dan juga Bible tentu saja. Sekaligus kita akan mencoba mengkaji dari pendekatan kebahasaan atau pendekatan linguistik. Karena ini basic menurut saya. Kalau kita mengkaji secara teologis, secara doktrin keagamaan, tanpa didasari dengan pengetahuan filologi atau pengetahuan kebahasaan, ini akan menjadi masalah besar. Sehingga terjadi kesalahpahaman, terjadi saling curiga. Nah, itulah sebabnya saya akan mencoba menjelaskan secara kebahasaan lebih awal. Kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah Natal di dalam Al-Quran itu disebutkan? Ini tentu saja akan menjadi problem besar. Maksudnya Natal apakah ada di dalam Quran? Ini kan harus dimulai dari pendekatan kebahasaan lebih dulu. Karena istilah Natal itu sebetulnya bukan bahasa Arab. Tapi istilah Natal itu berasal dari bahasa Latin. Dan kemudian berkembang menjadi bahasa Itali sekarang. Tapi juga menggunakan istilah yang sama, yakni Natal. Nanti kita akan coba menyelidiki dari dokumen-dokumen itu. Jadi sekali lagi kalau bicara istilah Natal itu memang bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Latin. Dis Natalis. Ya, kemudian kita mengenal sekarang ada istilah Dis Natalis. Ya. Itu kan berkaitan dengan hari kelahiran kampus tertentu ya, atau hari jadi dari kampus tertentu. Itu disebut dengan Dis Natalis. Jadi itu sebetulnya istilah yang netral, istilah Natal itu. Tapi kemudian istilah Natal menjadi istilah agama khusus ya, secara khusus merujuk pada agama Kristiani atau agama Kristen. Itu dalam konteks Indonesia. Nah, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah Natal itu juga ada di Timur Tengah? Maka saya jawab, Natal malah tidak ada di Timur Tengah. Maksudnya tidak ada? Jadi adanya di Indonesia dan di Eropa, tapi kalau di Timur Tengah tidak ada Natal. Istilahnya? Karena di sana tidak pakai istilah bahasa Latin. Tapi yang di Timur Tengah, apakah itu di kawasan Mesir, kemudian kawasan Syria yang sekarang lagi bergejolak itu ya, Lebanon, kemudian Yordania, Irak, semua itu tidak menggunakan istilah Natal, tapi yang dipakai adalah Idul Milad. Idul Milad. Idul Milad. Milad itu sama dengan Maulud atau Maulid. Jadi yang di sana tidak mengenal istilah Natal. Di sini dikenal dengan istilah Natal. Idul Milad. Nah, ya. Coba kita akan coba lihat dari dokumen yang akan saya sampaikan ya. Ini saya ambil dari kitab yang dipakai di kalangan Kristen yang ada di Timur Tengah. Yang basicnya itu pakai bahasa Suryani dan juga pakai bahasa Arab. Ini tertulis At-Tuhfatur Ruhiyyah fi Shalatil Fardhiyyah, Jabal Lebanon. Ini terbitan tahun 2020. Gambarnya jelas kan? Ada Sayyidah Maria atau Bunda Maria dengan Yesus di sini. Atau Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Nah, ini dikompilasi atau ditulis oleh Patrick Avram Al-Awwal Barsun. Jadi ini adalah paus tertinggi dari kalangan gereja ortodoks Syria. Saya akan coba di sini mengutipkan yang disebut dengan istilah Dustur al-Iman atau pengakuan iman Rasuli.
Kalau bahasa di Indonesia ya, Dustur al-Iman. Saya langsung singkat saja. Di sini tidak pakai istilah Natal, tapi yang dipakai istilah Maulud. Jadi yang dipakai adalah istilah Maulud. Misalnya di sini tertulis wa bi rabbi wahid Yesu' al-Masih. Dan satu Tuhan yang disebut namanya adalah Yesu' al-Masih, Ibnullahul Wahid, putra Allah yang satu, putra Allah yang tunggal, al-maulud minal ab, yang dilahirkan dari sang bapa. Nah, coba, al-maulud, pakai istilah al-maulud. Kalau maulud, biasanya yang kita dengar di Indonesia, itu maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan sebutan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks Kristen, istilah al-maulud itu dipakai di kalangan Ortodok Syria yang basicnya pakai bahasa Arab. Ya. Bahkan di sini disebutkan nur min nur, ilahun haq min ilahin haq. Kemudian maulud ghairi makhluk. Disebut istilah maulud ghairi makhluk. Maksudnya yang dilahirkan namun tidak diciptakan. Jadi ini bahasa teologi sebetulnya, dan kita harus memahami dalam konteks perspektif Kristen ya, karena mereka menggunakan dua istilah yang terbedakan. Maulud dilahirkan, ghairi makhluk, namun tidak diciptakan. Ini yang saya maksud dengan bahasa teologis. Tapi karena kita memulai dari pendekatan bahasa, maulud itu berarti bicara soal kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesu al-Masih. Makanya di sini disebut namanya Yesu al-Masih. Kalau di kalangan Muslim disebut Isa al-Masih. Sementara kaum Kristen di Timur Tengah menggunakan lebih banyak dengan istilah Yesu al-Masih. Jadi kalau begitu, maulud Nabi Isa kita tidak pernah mendengar itu ya. Tapi kalau maulud Yesu al-Masih ada di Timur Tengah. Maulud Yesu al-Masih atau maulid Yesu al-Masih. Tapi lebih dikenal lebih tepatnya dengan istilah Aidul Milad. Itu di Timur Tengah. Nah, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, kalau di Quran pakai istilah apa? Ya tentu saja kita kembali pada teks asli dari Quran itu sendiri. Bisa dicek di dalam Surah Maryam, surah yang ke-19. Surah Maryam ya. Surah yang ke-19. Ayat yang ke-23. Tolong dibacakan teks terjemahannya, Pak Edi. Surah Maryam ya. Maryam itu urutan surah ke-19. Ayat 23. 19. Waduh, kena iklan. 23. Ayat 23. Surah Maryam ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Oh, coba 32. 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat selanjutnya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tolong diulang lagi ayat yang terakhir terjemahannya tadi. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal,
dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu teks terjemahan versi bahasa Indonesia. Kita cek, versi bahasa Arab tertulis, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Wassalamu, dan damai sejahtera, alayya, atas diriku, yauma wulidtu, pada hari aku telah dilahirkan. Jadi wulidtu, aku telah dilahirkan. Jadi dari kata ini juga muncul istilah maulid. Dan tadi kita baca dari buku versi Kristen ini menyebut al-maulud. Ya kan? Jadi sebetulnya ini akar katanya sama. Oke. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan damai sejahtera atas diriku pada hari aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Ini teks terjemahan harfiah Al-Quran. Kita akan coba lihat di sini di bagian awal. Ya, teks yang bagian awal disebutkan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan damai sejahtera atas diriku pada saat aku telah dilahirkan. Jadi istilah wulidtu di sini itu sejajar dengan istilah al-maulud atau al-maulid, ya, sejajar dengan istilah milad. Jadi konteksnya memang Al-Quran membenarkan ada ungkapan damai sejahtera atas diri Isa Al-Masih tatkala dia dilahirkan. Ini kita tidak bicara mengenai lebih dari itu ya, hanya konteks kebahasaan saja. Nah, ternyata kalau kita cek Al-Quran terjemahan bahasa Latin, ya, kalau bahasa Arabnya kan tertulis wulidtu. Dalam Quran terjemahan bahasa Latin, ini kan bisa disebut Latin translation of the Quran yang dikompilasi oleh Egidio da Viterbo. Ya. Dalam teks Quran bahasa Latin ini, kita akan cek di sini. Di ayat yang ke-33, ya. Di sini tertulis, bisa di-shoot di sini. Nah, lihat di sini. Tertulis apa? Et saluatio es super me indie quo natusum. Disebutkan kata natusum. Jadi et saluatio, damai sejahtera. Et super me, atas diriku. Indio quo natusum, pada saat aku telah dilahirkan. Natus di sini, istilah natus, ya, ini sama dengan Natal sebetulnya. Itu kan istilah yang keren, yang lebih populer, Natal. Tapi karena konteks kebahasaan itu muncul kata natus, ini dari akar kata yang sama. Natus, Natal, nato, itu artinya kelahiran. Jadi sekali lagi ketika ayat Quran bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, tertulis et saluatio es super me indie quo natusum. Jadi ada istilah Natal itu, di sini tertulis natus dalam Quran terjemahan bahasa Latin. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan Bible. Bible atau Alkitab bahasa Latin. Apakah juga muncul kata Natal itu? Nah, kita cek Pak Edi, Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2, pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tolong dibaca terjemahan Indonesia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada istilah telah lahir. Oke. Perhatikan, ini adalah karya Yerum, Santo Yerum, judulnya Biblia Vulgata. Kalau Biblia Vulgata itu teks dalam bahasa Latin. Ya. Dalam teks bahasa Latin, Santo Yerum itu hidup pada abad ke-4
atau awal abad kelima. Ya, berarti Islam, risalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum eksis, belum lahir, beliau belum dilahirkan. Lihat pada Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 tertulis, Quia natus es vobis hodi salvator. Ya kan? Hari ini telah lahir sang juru selamat. Jadi menggunakan istilah natus es vobis hodi salvator. Pakai istilah natus. Ya. Al-Quran terjemahan bahasa Latin tadi juga pakai istilah natus. Kemudian Qui es Christus Dominus, yakni Kristus Tuhan, ya. In civitate David, di kota Daud. Civitate, maka dari kata civitate muncul kata civitas, muncul kata civil. Nah, ya. Berarti itu kota. Dari akar kata yang sama. Ya, Oke. Jadi menarik kalau kita kaji dari si bahasa itu, Pak Edi. Dari bahasa Arab muncul kata wulid tuh, ya. Kalau dalam Quran. Sementara dalam teks versi bahasa Arab tradisi Kristen muncul kata al-maulud minal ab, yang lahir dari sang bapa. Bahkan Alkitab bahasa Arab ini, saya punya Alkitab bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas Al-Aswar Al-Yunaniyah Al-Masihiyah Tarjamah Al-Alam Al-Jadid. Ini khusus perjanjian baru. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 ya. Bentar. Injil Lukas pasal yang kedua, oke. Ayat yang ke-11. Disebutkan begini. Li'annahu wulida. Istilah wulida ini sama dengan maulid, sama dengan maulid. Li'annahu wulida lakum al-yawm mukhallis. Arti harfiahnya li'annahu, karena sesungguhnya wulida telah dilahirkan lakum bagi kalian semua al-yawm pada hari ini mukhallis maksudnya. Mukhallis itu sang penebus. Jadi mukhallis itu sang penebus. Huwa al-Masih, dialah al-Masih Ar-Rabb, Tuhan fi Madinati Daud, di kota Daud. Jadi muncul kata wulida versi Alkitab bahasa Arab. Dan tadi juga muncul di sini istilah al-maulud minal ab, yang lahir dari sang bapa. Sementara versi bahasa Latin muncul kata natus. Sementara di sini juga muncul kata natus dari teks Latin Vulgata, ya kan? Natus. Quia natus es vobis hodi salvator. Ini kalau kita lihat di Biblia Vulgata. Jadi kita bisa cari semacam titik temu antara bahasa Latin dengan bahasa Arab, ya. Dari message yang sama, pesan yang sama, peristiwa kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran, kalau menurut Quran Isa al-Masih, kalau menurut versi Kristen Yesus al-Masih atau Christo Domino. Nah, kemudian kita bandingkan, ternyata istilah yang sama, yaitu istilah Natal, NATO, natus, itu dipakai juga dalam teks Bhagavad Gita. Oh, kitab Bhagavad Gita. Ya? Kalau kita belajar kitab Bhagavad Gita menarik kan? Kitab suci Bhagavad Gita itu kitab suci yang diimani oleh saudara kita kaum Hindu, ya. Ini Bhagavad Gita menurut aslinya. Ini yang disyarah, dikomentari, diterjemahkan oleh Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ini pemimpin besar dari kalangan Hindu, ya. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia dulu. Ini ada teks yang kita bisa cek, ya. Bhagavad Gita, kalau bahasa kita menyebut pasal yang keempat, ayat yang kelima. Itu tertulis demikian. Sri Bhagavan Uvaca Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna
Tuni aham veda sarvani natwam veta purantapa. Ini cara baca apa teks Bhagavad Gita. Nah, diterjemahkan apa di sini? Kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Jadi ini dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna. Sri Krishna bicara kepada Arjuna, beliau mengatakan begini, engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Aku dapat ingat segala kelahiran itu, tetapi engkau tidak dapat ingat, wahai penakluk musuh. Ini ucapan Sri Krishna. Jadi Sri Krishna menyatakan secara sadar kepada Arjuna bahwa dirinya, Sang Krishna, dan Arjuna sebagai muridnya pernah dilahirkan berulang kali. Berarti dilahirkan, ya, sama seperti Kristus. Nah, masalahnya begini, ini menarik Pak Edi. Saudara-saudara kita yang penganut agama Kristen itu menyebut Yesus itu dengan sebutan Yesus Kristus atau disebut Sang Kristus. Ya. Okay. Sementara saudara kita penganut agama Hindu itu menyebut tokoh Krishna dengan sebutan Sri Krishna. Nah, sementara orang Kristen yang ada di Malayalam, India bagian selatan, pengguna bahasa Malayalam, mereka menyebutnya bukan dengan sebutan Kristus, tapi dengan sebutan Krista. Jadi Yesus Kristus disapa dengan sebutan Krista. Jadi Kristus, Krista, Krishna. Sesuatu yang menarik kan? Hampir sama. Ya. Cuma bedanya begini, kalau dalam keyakinan saudara kita kaum Kristen, Yesus Kristus dilahirkan sekali dan selama-lamanya. Ya, sekali dan selama-lamanya. Hanya satu kali